lagu pembukaan, yaitu lagu tema dalam Minggu Pekan Doa kita. Lingkaran keluarga, jemaat diundang untuk berdiri. Apakah rumah tanggamu tetap selalu bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru? Akan putus lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Akan putus lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua terkumpul di rumahmu nanti. Akan putus lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Selamat sahabat semua. Pembacaan Alkitab bersahutan kita pada Sabat hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Untuk sekarang ini saya baca ayat yang genap dan jemaat yang diwakili oleh Ibu Hana membacakan ayat ganjil. Ulangan 4 ayat 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Rumah yang terima Allah dan kasih-Nya, satu
suci. Persepuluhan dan persembahan tanggal 6 Maret 2021 dengan judul Saat Petrus Menempatkan Tuhan yang Terutama. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama bisa jadi sulit. Apa yang dapat kita pelajari dari Petrus yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita hari ini? Petrus adalah salah satu murid tertua yang Yesus panggil. Dia bertekad penuh dan dapat dipercaya. Pada suatu malam yang penuh badai, Yesus muncul di hadapan kelompok itu seperti hantu yang berjalan di atas air. Petrus adalah orang pertama yang ingin berbicara untuk bersama dengan Yesus, bahkan jika dia harus melompat keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama tampaknya mudah bagi Petrus, sampai dia hampir tenggelam. Segera setelah berjalan di atas air, Petrus menjadi ragu. Sementara itu, Petrus mulai ditelan oleh air yang bergelora, dan dia pasti merasa malu karena kegagalan di depan umum. Dia telah meminta untuk datang kepada Yesus, dan semua murid sekarang dapat melihat bahwa dia telah gagal. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam kegagalan kita tidaklah mudah, tetapi Petrus melakukannya. Dia berteriak minta tolong dan Yesus menyelamatkannya. Kisah ini berulang ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Petrus telah berjanji untuk berada di samping Yesus apapun yang terjadi, tetapi Yesus memperingatkan dia tentang pengkhianatannya juga malam itu. Petrus tidak takut. Dia siap mati untuk Yesus. Ini terlihat jelas dari penyerangan Petrus di Getsemani. Meskipun tentara mengepung mereka, Petrus mencoba membunuh seseorang. Syukur dia adalah seorang nelayan, bukan seorang tentara. Pedangnya meleset sehingga memotong telinga pria itu. Apa yang Yesus lakukan selanjutnya membuatnya bingung. Yesus menyembuhkan pria itu dan berkata, dia tidak membutuhkan perlindungan. Apa artinya itu? Petrus siap untuk pertentangan, tetapi Yesus menegur dia untuk itu. Dia mengikuti Yesus dari kejauhan dan menyangkal bahwa ia mengenalnya 3 kali malam itu, sebagaimana prediksi Yesus. Sementara itu, Yohanes tetap berada di samping Yesus selama kengerian dari pencobaan dan penyaliban Yesus. Petrus telah gagal lagi. Bagaimana mungkin bisa memimpin sesuatu setelah itu? Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama di tengah-tengah kegagalan, kebingungan, dan rasa malu kita tidaklah memungkinkan. Hanya melalui kuasa Tuhan, kita dapat menerima pengampunan Tuhan dan memulai kembali. Kemudian, Petrus akan menjadi pemimpin yang luar biasa karena Yesus mempercayainya lagi dan lagi. Mungkin Anda pernah tidak setia dengan persepuluhan dan persembahan Anda di masa lalu. Mungkin Anda telah gagal. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama berarti meminta dan menerima pengampunan Tuhan hari ini. Artinya, mulailah untuk percaya pada Tuhan dalam hal keuangan Anda. Petrus telah menempatkan Tuhan yang terutama. Teladannya mendorong kita melakukan hal yang sama. Saat dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan, kita ditantang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Ayat inti kita pada hari Sabat ini tertulis di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Masuklah ya Tuhan Yesus.
Selamat Sabat, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sabat ini kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas satu sabat lagi kita dapat berkumpul, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sabat ini kita akan belajar judul terakhir tentang seri pekan doa mengenai keluarga. Dengan judul utamanya adalah I will go with my family. Saya akan pergi bersama keluargaku. Kita sudah membahas panjang lebar tentang hubungan suami istri dari malam ke malam. Namun rasanya kurang lengkap kalau seandainya mengenai anak-anak belum disinggung. Oleh sebab itu, pelajaran di hari Sabat ini, biarlah kita melengkapinya dengan mempelajari betapa pentingnya peran orang tua terhadap anak-anak, sehingga Tuhan mengamarkannya melalui firman Tuhan. Judul pembahasan Sabat ini adalah hambatan menuju kesehatan keluarga. Sebelum kita memulai firman ini, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hadirlah bersama kami di jam khotbah ini. Berilah kami hikmat surgawi dan roh kerendahan hati kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami masing-masing yang mendengarkan, untuk bisa mengerti maksud dan rencana indah Tuhan dalam keluarga kami, untuk kami bisa terapkan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbicaralah melalui hamba ya Tuhan, agar firman ini dapat menjadi berkat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan membentuk keluarga bukan saja terdiri dari ayah dan ibu atau seorang suami atau istri, tetapi di dalam keluarga itu adalah suami, istri, dan ditambah dengan anak-anak. Ini dapat kita lihat dari Kejadian 1 ayat 28, di mana pada awalnya Tuhan melembagakan keluarga ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan memberkati mereka dan Dia memberitahu mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, serta menaklukkannya. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, Tuhan mengatakan melalui keluargalah kita harus meneruskan iman kita. Dan kita harus mengajar anak-anak kita tentang firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sayangnya, banyak keluarga saat ini menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan ini. Faktanya, keluarga mengalami banyak hambatan. Beberapa penghalang yang mengancam kesehatan keluarga itu datangnya dari luar. Misalnya kekerasan, narkoba, alkohol, pornografi, pelecehan, dan lain sebagainya. Namun, dunia saat ini juga memasang penghalang lain yang kurang jelas terlihat atau tidak mudah dikenal. Keluarga bisa saja lolos dari hambatan yang jelas terlihat, namun tidak pernah menyadari bahwa mereka telah menyerah pada hambatan lain yang kurang jelas terlihat yang sama-sama merusak. Ada banyak hambatan di dalam keluarga. Jika saya tanya kepada masing-masing keluarga, mungkin masing-masing keluarga akan memberi jawaban yang berbeda-beda. Namun, masalah utama keluarga umumnya adalah komunikasi. Tetapi saat ini saya tidak akan membahas mengenai komunikasi. Saya cuma akan membahas melihat 3 penghalang utama yang memicu masalah komunikasi, yang merusak kesehatan dan kesejahteraan keluarga kita. Hambatan pertama adalah terlalu sibuk dengan hidup. Seringkali kehidupan kita itu terlalu sibuk, sehingga mempunyai akibat yang fatal. Akibat terlalu sibuk misalnya, kurang waktu bersama keluarga. Seharian orang tua itu bertemu dengan anak-anaknya cuma beberapa jam mungkin, karena sibuk di luaran. Kadangkala bertemu dengan anak-anak, badan ada di rumah, tetapi pikiran juga sudah melayang-layang entah kemana, tidak fokus. Kemudian akibat terlalu sibuk, kehilangan esensi penting dalam keluarga.
Bagi banyak keluarga, dengan kedua orang tua bekerja mencari nafkah ataupun meniti karir mereka, tidak heran jika mereka kehilangan esensi dari apa yang membuat kehidupan keluarga berhasil. Anak-anak perlu dikelonin, anak-anak perlu dicintai, disayang, berbagi kasih, tetapi mereka tidak merasakan ada tempat bagi mereka. Akibat terlalu sibuk, kurang melibatkan diri dalam keluarga. Mereka kurang adanya persekutuan, persatuan, berbagi kehidupan pada tingkat yang paling intim. Yaitu melibatkan diri dari kehidupan satu sama lain dengan cara yang sehat dan mengasuh. Sehingga menimbulkan masalah komunikasi. Bisa timbul misunderstanding oleh sebab masalah komunikasi. Sehingga lebih percaya kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Lebih percaya berita hoax, teman-teman ya yang ada di WA daripada keluarga sendiri. Tidak ada kesempatan atau tempat bagi anak-anak untuk sharing. Akhirnya, anak-anak sharing ke orang lain. Banyak faktor penyebab terlalu sibuk dengan hidup. Antara lain, mungkin karena kekayaan, mengejar uang dan materi secara berlebihan. Pekerjaan apa saja dikerjain, yang penting dapat uang. Karena kekayaan menjadi prioritas utama. Jaminan kerja sebagai tanda produktivitas dan loyalitas perusahaan. Sehingga mengambil waktu untuk sering lembur atau takut dipecat misalnya. Ya. Kemudian ingin menyenangkan anak-anak. Wah, mencari uang, mendapatkan sesuatu supaya kita bisa beli sesuatu untuk anak-anak. Itu juga salah satu faktor penyebab terlalu sibuk. Kemudian kepuasan diri. Mencari kepuasan diri dengan melakukan banyak hal. Sibuk sana-sini, ingin mendapatkan suatu pencapaian. Memenuhi kebutuhan. Perlunya bekerja di banyak tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dielakkan. Ingin dikenal orang, ingin menjadi bapak atau ibu yang super, yang hebat bagi setiap orang di sekitarnya. Ingin dipandang sebagai mungkin penasehat atau narasumber atau apa saja bagi banyak orang. Namun bagi anak-anak itu adalah suatu yang hampa. Harga diri, ingin menunjukkan siapa saya, ingin menunjukkan betapa pentingnya, bernilainya, dan berharganya diri kita. Mencari eksistensi diri di depan teman dan masyarakat. Nah, apa nasihat dan peringatan Tuhan di dalam hal ini? Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudaraku yang kekasih, di dalam manuskrip 40, 1898, Ellen G. White memberikan peringatan serupa yang mengatakan, mereka yang memiliki kompetensi berada dalam bahaya terus-menerus karena mereka pikir bahwa uang dan posisi akan memastikan mereka dapat mati dan mereka tidak perlu memperhatikannya. Tapi, pemuliaan diri hanyalah gelembung udara. Ketika Tuhan memberi orang kemakmuran, mereka harus berhati-hati dalam mengikuti imajinasi hati mereka sendiri. Jangan sampai mereka membahayakan kesederhanaan iman mereka dan memburuk dalam pengalaman religius. Saudaraku, Alkitab tidak menentang uang, melainkan memperingatkan kita terhadap cinta akan uang dan ketamakan. Kesibukan itu sangat mengganggu oleh karena kita menginginkan segalanya dan bahkan lebih. Secara tidak langsung kita telah menjadi budak dari apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Kita terbelenggu oleh aktivitas kita. Setiap hari kita mencari uang, mendapatkan uang, kemudian kita membelanjakan, lalu kita menikmatinya, ya, melakukan apa saja yang kita inginkan. Nah, saudara, bukankah ini bagian dari penyakit yang menjangkit banyak keluarga? Kita hidup di luar kemampuan kita, terjebak dengan materialisme dan keserakahan. Kita menjadi sangat sibuk dan terlibat dengan banyak hal di luar rumah. Sehingga hal yang terpenting, yaitu anak-anak kita, terabaikan. Apa yang kita sibukkan, saudaraku?
Apakah kita lupa kalau kita sudah berkeluarga? Lupa kalau tugas dan tanggung jawab kita sudah beda seperti waktu kita masih single? Apakah kesibukan kita itu akan membawa berkat dan kebahagiaan bagi keluarga atau sebaliknya? Khususnya kepada kaum bapa yang menjadi imam dan jurumudi atau nahkoda di dalam keluarga. Apakah sudah menjadi imam dan nahkoda yang baik sehingga dapat membawa keluarga ke tempat yang aman dan selamat? Apakah kesibukan Bapak Ibu memberi dampak positif, menjadi suatu kebanggaan, kesaksian, dan memberi kesenangan bagi keluarga? Atau untuk suatu kepuasan diri saja apabila mendapat kredit point dari orang lain? Sehingga terasa oleh keluarga apa yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu adalah suatu hal yang munafik, adalah suatu hal yang tidak murni atau tidak genuine. Di dalam The Signs of the Time, dengan judul Home Duties of the Father, tahun 1877, Desember 20. Seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, secara eksplisit menasehati para ayah yang memperoleh kekayaan dengan mengorbankan anak-anak mereka. Dikatakan, tugas ayah kepada anak-anaknya harus menjadi salah satu kepentingan pertamanya. Itu tidak boleh dikesampingkan untuk mendapatkan kekayaan atau untuk mendapatkan posisi tinggi di dunia. Nyatanya, kondisi pengaruh dan kehormatan tersebut seringkali memisahkan seorang pria dari keluarganya dan menghilangkan pengaruhnya dari mereka lebih dari apapun. Alkitab juga menempatkan hubungan yang sehat sebagai hal yang terpenting dalam hidup. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan vertikal cinta kepada Tuhan adalah yang terpenting, yang terutama. Tetapi hubungan yang horizontal, cinta dengan sesama manusia, adalah yang kedua. Saudaraku, betul, kita bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi jika hubungan kita dengan keluarga itu rusak, maka hidup kita itu akan kosong, hampa. Seorang pria miskin dengan keluarga yang penuh kasih dan teman yang peduli, jauh lebih kaya daripada pria kaya yang miskin secara hubungan. Nah, bagaimana mengatasi kesibukan tersebut? Ya, orang tua harus berani mengatakan tidak untuk beberapa kegiatan yang menyita banyak waktu. Orang tua harus bisa kurangi kesibukan dan minat pribadi demi keutuhan keluarga. Kita tidak boleh terlalu sibuk dengan pekerjaan atau minat pribadi hingga mengabaikan waktu bersama dengan anak-anak. Apakah yang punya putri, yang punya anak perempuan, apakah kita menyadari mungkin putri kita telah beranjak remaja dan ingin berbicara tentang hubungan perempuan laki-laki dengan kita? Apakah putra kita, putra kesayangan kita, sering mengisolasi dirinya dengan game, gadgetnya? Karena mungkin awalnya dia ingin ngobrol, curhat, tetapi tidak ada orang di rumah karena kesibukan daripada orang tua. Akhirnya larinya ke gadget. Saudaraku yang kekasih, penting untuk disadari bahwa anak-anak itu sangat-sangat membutuhkan kita. Mereka tidak membutuhkan hal-hal materi yang kita berikan kepada mereka. Amaran di dalam Amsal 22 ayat 6. Dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku yang kekasih, pada saat anak pertama kami William lahir tahun 1991, saya mulai bergumul karena saya tahu bahwa saya sebagai seorang ibu seharusnya saya tinggal di rumah. Seharusnya saya menjadi seorang ibu yang baik bagi anak saya yang masih mungil.
Sekalipun saya punya mertua yang membantu menjaga anak kami, pergumulan itu semakin kencang setelah saya membaca sebuah buku dari Ellen G. White yang berjudul Mendidik dan Membimbing Anak. Saya tidak bisa berbuat banyak sekalipun saya sudah baca itu buku. Saya tidak bisa berbuat banyak sebab saya memegang peranan penting di perusahaan pelayaran yang baru kami rintis setahun bersama partner kami. Perusahaan tersebut sangat maju dan mendatangkan penghasilan yang luar biasa yang sangat menggiurkan. Kami cepat naik daun pada saat itu. Sekalipun saya tidak lalai meluangkan waktu dengan bayi kami yang masih kecil. Namun saya tahu saya tidak memberi waktu yang maksimal kepadanya karena sibuk. Pendek cerita, pada waktu Edward lahir, tahun 1992, dan William sudah mulai ngoceh dan dia mulai bertanya tentang banyak hal, disitulah hati saya itu tersentak. Disitulah hati saya itu merasa pilu. Saya merasa terpukul sebab sebagai seorang ibu seharusnya saya adalah guru pertama yang mendidik anak-anak di rumah. Seharusnya kami menerapkan apa yang sudah kami rencanakan sebelum pernikahan tentang anak-anak untuk masa depan anak-anak, yaitu supaya mereka bisa melayani Tuhan. Karena jika mereka kelak bisa melayani Tuhan, artinya mereka itu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang mereka adalah anak-anak yang setia. Nah, bagaimana fondasi yang kuat ini bisa dibangun jika saya masih sibuk di kantor? Saya dapat merasakan templakan Tuhan itu begitu kencang melalui tulisan Ron Wood yang mengatakan di dalam Mendidik dan Membimbing Anak, bagian 1, pasal 1, halaman 17 yang mengatakan, di dalam rumah tanggalah pendidikan anak harus dimulai. Disinilah sekolahnya yang pertama. Di sini dengan orang tua sebagai guru. Ia harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang harus menuntun dia sepanjang umur hidupnya. Pelajaran tentang sikap hormat, pelajaran tentang penurutan dan pengendalian diri. Templakan ini membuat saya itu tersentak, lalu saya langsung bertelut, saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan atas kesibukan saya, dan atas persetujuan daripada suami, akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja. Dengan berdoa, sambil berdoa, dan penuh harapan agar saya bisa lay a good foundation, meletakkan dan membangun fondasi yang kuat kepada anak-anak bersama Tuhan. Sebagai seorang ibu, saudaraku, saya harus berani berkorban. Saya harus berani meninggalkan kesibukan duniawi untuk mencapai tujuan keluarga kami. Saya harus punya iman yang kuat untuk yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Kemudian Tuhan memberi saya kekuatan melalui satu ayat. Di 3 Yohanes 1 ayat 4 yang mengatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dengan ayat ini, saudaraku, saya yakin bahwa keputusan saya untuk berhenti kerja adalah tepat. Sekalipun pengetahuan saya itu sangat-sangat sedikit tentang firman Tuhan pada waktu itu. Tuhan cukupkan sesuai dengan tahap demi tahap perkembangan dari anak saya. Saya berdoa dan berusaha untuk make sure kalau anak-anak kami berada dalam satu bahtera di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan jawab doa kami. Puji Tuhan. Hambatan yang kedua adalah penggunaan gadget teknologi berlebihan. Teknologi ada di mana-mana, saudaraku. Ya, dan teknologi ini tidak akan hilang. Kekhawatiran terbesar orang tua adalah bahwa anak-anak dan remaja mereka menjadi kecanduan dengan gadget ini. Barna Research Group menyelesaikan studi tentang pengaruh teknologi dalam keluarga. Merilis temuannya dalam laporan digital baru Family and Kids, dan David Kahneman, ini adalah presiden daripada Barna Group, dia mengungkapkan sebagai berikut. Teknologi membentuk interaksi keluarga dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kita tampaknya kurang memiliki komitmen yang strategis untuk mengelola teknologi. Komunitas Kristen
membutuhkan pemahaman yang lebih baik dan lebih holistik tentang bagaimana mengelola kemajuan teknologi yang ada dan yang akan datang. Orang tua, anak-anak, dan remaja membutuhkan lebih banyak pembinaan dan masukan untuk menghadapi pilihan yang tak terhitung jumlahnya yang mereka buat terkait bagaimana teknologi mempengaruhi perhatian, minat, bakat, dan sumber daya mereka. Menurut banyak orang tua, tantangan utama teknologi dalam keluarga adalah menyeimbangkan aktivitas fisik keluarga dengan aktivitas online. Dulu mainnya kelereng, mainnya kejar-kejaran, mainnya bersepeda, dan lain-lain. Sekarang diganti dengan main jari, olahraga jari. Kemudian membatasi waktu anak-anak, kesulitan orang tua, ya, membatasi waktu anak-anak dengan penggunaan teknologi. Orang tua mestinya punya teknik masing-masing untuk hal ini. Mungkin dikasih waktu sejam, 2 jam, sesuai dengan orang tua. Mungkin dikatakan good boy, baru bisa main iPad. Ya, kami punya cucu, mantu kami menerapkan good boy. Jadi mereka berusaha untuk jadi good boy. Begitu bilang bad boy, mereka nangis, meraung-raung. Kenapa? Karena kalau mereka bad boy, mereka nggak boleh main iPad. Jadi kebijaksanaan daripada masing-masing keluarga. Tantangan utama teknologi juga memfilter jenis konten apa yang ditonton, dibaca, dan diputar. Khawatir apa yang dipengaruhi teman-teman anak terhadap anak kita. Tantangan untuk meluangkan waktu bersama keluarga kita tanpa teknologi. Ini harus menjadi perhatian dan kesadaran bukan saja anak-anak, tetapi juga orang tua. Misalnya, saat berkumpul bersama di meja makan, saat berlibur, dan lain-lain. Orang tua harus punya komitmen dan memberi contoh kepada anak-anaknya. Dalam hal ini, makan bersama di meja makan adalah suatu kesempatan. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk makan bersama semeja. Suatu kali seorang ibu berkata kepada suaminya, lebih baik kita berlibur ke tempat yang agak jauh, yang tidak ada internet sama sekali. Karena kadangkala HP bisa menjadi alat yang menyebalkan saat berlibur. Karena privasi keluarga, suasana keluarga bisa sangat terganggu. Tujuan berlibur keluarga menjadi kabur. Tantangan tersebut mengharuskan orang tua mengambil tindakan untuk mengajar anak-anak mereka. Tindakan apa yang harus diambil orang tua? Yaitu orang tua harus bisa bagaimana caranya menyeimbangkan waktu mereka dalam penggunaan perangkat teknologi dengan cara membatasi durasi terpapar layar setiap hari dan juga dengan melepas semua gadget pada waktu tidur dan lain-lain. Dengan begitu banyaknya gambar dan pesan negatif di internet sangat penting bagi orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka dengan pengendalian diri yang baik. Saudaraku yang kekasih, apa yang disebutkan di atas itulah tantangan orang tua. Itulah tindakan yang seharusnya dilakukan orang tua. Namun, orang tua itu, apakah benar-benar sanggup dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat berubah dan berkembang pesat? Apakah orang tua sanggup mengikuti tempo teknologi yang begitu cepat perkembangannya? Apakah orang tua tidak menjadi stres oleh perkembangan tersebut? Saudaraku yang kekasih, lebih kurang 10 tahun yang lalu, waktu mulai muncul handphone BlackBerry pada waktu itu, saya menyadari kelemahan saya di alat-alat elektronik. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini seorang ibu yang gaptek, sangat gaptek. Karena fokus di keluarga, khususnya anak-anak, saya tidak mengikuti lagi perkembangan daripada teknologi. Saya tahu ada plus minusnya teknologi ini bagi anak-anak. Saya juga tidak mau mereka nantinya ketinggalan update, ketinggalan zaman demi masa depan mereka. Untuk itu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, tolong bantu agar anak-anak saya bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saya serahkan mereka dan teknologi ini ke dalam tangan Tuhan. Karena saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup mengawasi mereka dengan perangkat teknologi yang berkembang begitu cepat. Saya tidak sanggup menyertai mereka terus-menerus, sementara teknologi alat tersebut ada pada mereka. Setelah berdoa, saya merasa lega. Saya merasa lega setelah menyerahkan itu kepada Tuhan. Semenjak itu, saya tidak pernah khawatir tentang gadget, karena saya yakin Tuhan menjawab doa saya. Saya yakin dengan mereka karena fondasi rohani yang sudah saya letakkan kepada mereka. Saya yakin mereka itu bisa membuat suatu pilihan yang tepat dengan gadget yang ada pada mereka. Dan saya yakin Tuhan juga akan take care mereka. Karena kami jarak satu dengan yang lain agak jauh. Oleh sebab pada waktu itu anak-anak kami masih berkuliah di Melbourne. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Hambatan ketiga, yaitu waktu keluarga yang semakin berkurang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barna Group, untuk bukunya terlihat jelas bahwa keluarga memainkan peran utama dan terus menjadi lembaga yang sangat penting dalam pembentukan identitas, nilai, keyakinan agama, etnis, dan karir seseorang. Studi lain juga dilaporkan dalam International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine bulan September sampai Desember 2015, halaman 108 sampai 135 mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa orang tua yang sangat terlibat dengan masa remajanya memainkan peran penting dalam mencegah dan mengurangi perilaku beresiko remaja. Jadi jika keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak, maka keluarga harus lebih proaktif dalam memperkaya waktu keluarga dan kebersamaan keluarga. Sisihkan waktu keluarga untuk beribadah dan berdoa. Habiskan waktu dalam komunikasi yang menyenangkan dan yang bermakna. Adventist Home halaman 192 mengatakan, berikan sebagian waktu luang Anda kepada anak-anak Anda. Bergaullah dengan mereka dalam pekerjaan mereka, dalam olahraga mereka, dan menangkan kepercayaan mereka. Kembangkan persahabatan dengan mereka. Seorang tokoh wanita, Jochebed, ibunya Musa, nenek leluhur kita. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki beberapa tahun untuk membesarkan Musa, kemudian dia harus mengirim Musa kembali ke istana Firaun. Dia bersama anaknya Musa selama 12 tahun. Jochebed menghabiskan setiap saat yang mereka miliki bersama, mengajar Musa untuk mencintai dan mentaati Tuhan. Nah, waktu yang dihabiskan oleh Musa dengan Jochebed, ya, menghasilkan Musa seorang anak yang mempunyai tingkat kerohanian yang sangat tinggi. Kita dapat lihat di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Dikatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah di surga. Allah telah mendengarkan doa-doa Jochebed. Dan yakinlah saudaraku bahwa Allah juga telah mendengar doa-doa para ibu yang hadir saat ini melalui virtual. Imannya Jochebed telah mendapat pahala. Dan yakinlah bahwa imannya para ibu yang hadir saat ini melalui virtual juga akan dan telah mendapat pahala karena melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan diteruskan kepada anak-anak. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, doa orang yang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa seorang ibu yang sungguh-sungguh, saudaraku. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dia mau mendengarkan anaknya yang berseru kepadanya dan memberi jalan keluar. Kuasa Tuhan menyanggupkan saya untuk memutar haluan 180 derajat demi anak-anak. Seorang tangan kanan perusahaan kini menjadi seorang ibu rumah tangga. Suami saya khawatir sebab dia tahu kalau saya itu adalah seorang workaholic, bekerja keras. Dan berpikir saya pasti akan bosan di rumah. Tetapi di benak saya, sudah full. Di benak saya itu sudah banyak hal-hal yang ingin saya lakukan bersama anak-anak di rumah. Saya akan membalas waktu yang terbuang dan saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga bersama anak-anak. Karena saudaraku, uang bisa dicari, tapi waktu masa kecil bersama anak-anak tidak pernah akan kembali dan tidak dapat dibeli dengan uang. Banyak yang mengatakan saya bodoh. Mama saya katakan, percuma kamu kuliah. Kamu kuliah susah payah. Toh ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Dalam hati terus terang, saya sedih. Saya sedih karena tidak ada yang bisa mengerti. Tetapi bagi saya, asalkan suami saya sudah setuju, suami saya mengerti, itu sudah cukup bagi saya. Keputusan saya sudah bulat untuk menomorsatukan keluarga dan anak-anak di atas segalanya. Saya yakin dan percaya akan janji Tuhan, saudaraku. Saya yakin akan penyertaan Tuhan, sebab saya yakin doa yang sungguh-sungguh pasti akan dijawab oleh Tuhan apabila saya menurut akan perintah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya tidak pernah menyesal atas keputusan yang saya ambil. Saya bersyukur punya suami yang sangat mendukung, bisa mengerti, dan kami sevisi dan semisi di dalam keluarga. Sekalipun saya seorang pekerja keras dan penghasilan daripada perusahaan kami, hampir setiap transaksi itu dalam US dollar. Saudara bisa bayangkan, hampir setiap transaksi dalam US dollar pada waktu itu di tahun 1900-an, 1990-an. Kami rela melepaskan saham perusahaan, dan saya putuskan untuk tinggalkan kesibukan di kantor dan mulai meluangkan waktu bersama-sama anak, menyibukkan diri di rumah. Sekalipun saya tahu dengan berbuat demikian, maka penghasilan kami akan drastis menurun. Namun, saya juga tahu bahwa Tuhan pasti akan cukupkan. Hati saya terasa damai dan senang sekali karena saya mulai sibuk dengan anak-anak. Saya puji Tuhan karena saya tidak lagi dibatasi dengan waktu bersama anak-anak. Saya begitu enjoy sama mereka. Kami bermain bersama, saya antar ke sekolah, kami bermain olahraga bersama, cerita bersama, berdoa bersama, main badminton bersama, kami les musik bersama, kemudian kami bernyanyi bersama. Karena waktu itu William dan Edward itu memang suka nyanyi. Pada usia mereka yang 2 tahun, mereka sudah bisa nyanyikan beberapa lagu full, ya, penuh, lengkap, tetapi tentu dengan lafal yang masih belum sempurna. Mungkin mereka tidak ingat apa yang terjadi di masa kecil, namun pengalaman hidup bersama anak-anak di masa kecil masih segar di dalam ingatan saya. Apalagi Tuhan karuniain kami 4 cucu laki-laki, yang wajahnya juga mirip sama anak-anak kami. Dan perangainya pun mirip dengan anak-anak. Sehingga itu makin membuat saya itu makin segar di dalam ingatan bagaimana waktu saya menjaga cucu-cucu, saya teringat pada waktu saya menjaga anak-anak. Saudaraku yang kekasih, khususnya ibu-ibu, bersyukurlah. Bersyukurlah jika kita punya kesempatan disibukkan dengan anak-anak. Karena banyak orang yang harus menitipkan anaknya kepada neneknya, kepada orang lain, tempat penitipan anak, menyekolahkan anak lebih dini oleh karena faktor keadaan. Betapa bahagianya jika dapat melihat pertumbuhan anak-anak kita dari tahun ke tahun dalam asuhan tangan kita sendiri.
Saudaraku yang kekasih, setiap pertumbuhan pasti ada ujian iman dan pengorbanan. Sebagaimana Abraham, kakek leluhur kita, yang begitu dipanggil Tuhan, harus meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim. Kemudian dalam perjalanan kehidupan dia bersama istrinya, mereka menghadapi masalah di dalam perjalanan pada waktu mereka berada di Mesir. Dan ujian terbesar untuk mencapai tujuan akhir yang Tuhan janjikan kepadanya, yaitu menjadi bapa segala bangsa dan bapa segala orang beriman. Dia harus mengalami ujian iman dan pengorbanan yang terbesar, yaitu melalui anaknya Ishak di Gunung Moria. Dia harus mengorbankan anaknya. Demikian juga dengan setiap pertumbuhan dalam rumah tangga. Setiap tahap kita mengalami ujian iman dan memerlukan pengorbanan. Mulai dari kita menikah, ya, mulai dari pernikahan, mulai punya anak, perjalanan hidup bersama anak-anak, hingga mereka kuliah, mereka menikah, kita jadi kakek nenek, semuanya memerlukan tahap-tahap ujian iman dan pengorbanan. Dan harus memegang, dan kita harus memegang teguh akan janji Tuhan. Di saat kita mengalami ujian iman dan pengorbanan, janganlah kita menyerah, kita harus menang. Jangan give up. Jangan pernah give up, saudaraku, sampai akhir hidup kita, supaya kita selamat. Keluarga kita selamat, dan anak-anak kita pun selamat. Sama juga dengan setiap tahap pertumbuhan anak-anak. Ada ujian iman yang memerlukan pengorbanan. Sekalipun dada terasa sesak dan air mata mengalir saat mengasuh anak-anak, jangan lupa bahwa Yesus senantiasa akan menolong kita. Berapa kali saya menangis, saya berlutut dan berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, karena sesungguhnya saya tidak sanggup. Saya katakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Namun Tuhan sanggupkan. Puji Tuhan. Saudaraku, saya tidak punya siapa-siapa untuk bisa dijadikan tempat konsultasi. Tempat berkonsultasi saya hanya sejauh doa kepada Tuhan, dengan hanya mengandalkan lutut. Saya tidak punya bekal dalam mendidik anak-anak. Bekal saya hanyalah firman Tuhan. Dan buku Roh Nubuat satu-satunya yang saya pegang, buku ini, yaitu mendidik dan membimbing anak. Patokan dan barometer saya cuma itu. Dan saya tahu jika saya ikut buku-buku ini, buku pegangan-pegangan tersebut, saya tidak akan salah. Sebab itu adalah firman Tuhan. Itu adalah arahan Tuhan langsung kepada saya. Tidak terasa, sudah hampir 30 tahun berlalu. Kini kami bisa melihat dan mengecap hasilnya. 3 Yohanes 1 ayat 4. Sangat-sangat jelas terngiang di dalam hati saya hingga saat ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Jika Tuhan tidak menolong saya, menggerakkan hati saya melalui bisikan Roh Kudus, dan berani mengambil keputusan yang radikal saat itu, merobohkan hambatan kesibukan dalam hidup, meluangkan waktu yang maksimal demi keluarga dan anak-anak. Saya tidak tahu akan seperti apa jadinya anak-anak kami, William dan Edward. Kami puji Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati kami yang terdalam untuk Tuhan. Kami hanya mohon agar Tuhan menanamkan kepada anak-anak hati yang berserah, takut akan Tuhan, supaya mereka itu setia dan kelak dapat melayani Tuhan. Dengan bekal yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Puji Tuhan. Tuhan kasih lebih dari apa yang kami minta. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Kini mereka bisa melayani di berbagai tempat dengan talenta musik, suara, firman Tuhan yang menjadi bekal mereka. Dan mereka bisa bagikan kepada teman-temannya. Saudaraku yang kekasih, memang kesibukan yang merusak kesehatan dan kesejahteraan keluarga susah untuk dihindari. Namun dengan pandemi seperti sekarang ini,
mungkin banyak juga umat Tuhan sudah merasakan sisi positif daripada pandemi ini, yaitu bahwa sesungguhnya Tuhan memberi peringatan. Melalui pandemi ini, Tuhan memberi peringatan kepada umatnya untuk sadar, untuk bangun, untuk bangkit, untuk perhatikan anak-anak mulai dari sekarang. Kepentingan keluarga di atas segalanya. Dengan work from home, study from home, akan lebih banyak waktu antara orang tua dengan anak-anak. Seharusnya akan kita dapati lebih banyak keluarga yang terselamatkan oleh sebab hubungan baik yang sudah diperbaiki selama pandemi. Paling sedikit, saya mendengar sendiri dan melihat sendiri dari anak-anak saya William dan Edward yang sudah mempunyai pengalaman yang positif selama pandemi. Beberapa kali kami suka ngobrol, kemudian William katakan kepada saya, "Mam, puji Tuhan," katanya, karena dengan pandemi ini dia itu bisa bersama dengan anak-anak, bermain lebih banyak waktu bersama anak, kemudian bisa cerita Alkitab bersama anak-anak, bisa melakukan apa saja kepada anak-anak. Demikian juga Priscilla, dia merasa lebih banyak waktu dengan anak, bisa mengajarkan macam-macam ke anak-anak. William juga bersyukur sekarang punya lebih banyak waktu untuk membaca dan belajar Alkitab, belajar tentang membaca buku-buku roh nubuat yang belum pernah dia baca sebelumnya. Dan dengan demikian, dia dapat menguasai firman Tuhan dan berbagi kepada banyak orang, khususnya kepada teman-teman anak-anak muda. Saya bersyukur dan terima kasih, puji Tuhan, karena di masa pandemi ini, anak kami mendapatkan pelajaran yang berharga untuk mengerti bagaimana nikmatnya bisa bersama dengan keluarga, jaga anak berdua. Mereka sekarang nggak punya babysitter untuk anak-anak, dan mereka jaga anak-anak itu berdua. Demikian juga Edward, dia juga mengalami suatu kesempatan untuk bisa merasakan campur tangan Tuhan dalam kelahiran Edmund, anak mereka yang kedua. Bagaimana peran tunggal seorang bapak saat bayi ini lahir, di mana dia tidak ada yang bisa bantu karena masa COVID saat itu, dan tanpa seorang pun yang dapat menemani dia di rumah sakit. Campur tangan Tuhan ini menjadi suatu bekal buat dia untuk menjadi suatu pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Dia jadi punya kesempatan, Edward punya kesempatan untuk menggunakan suaranya untuk merekam lagu-lagu, merekam lagu Sion, dan bersama dengan teman-teman yang lain, yang diputar setiap ada kebaktian oleh tim musik. Dan kemudian dia juga mempunyai kesempatan untuk menggali firman Tuhan dan share kepada teman-teman dan anak-anak muda lainnya. God allow things to happen for a purpose. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dengan maksud yang baik. Jika kita ambil sisi positifnya, maka akan menjadi suatu berkat. Masa pandemi telah melatih kami untuk mengintrospeksi diri, mengurangi kesibukan kami, hidup lebih sederhana dan lebih bersyukur. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Tuhan sedang membangun keluarga kita untuk kemuliaan-Nya. Di tengah kesibukan kita di dunia ini, biarlah kita tidak berlebihan dengan perangkat elektronik dan gadget. Kita perlu berhenti dan menyempatkan diri sejenak untuk berhubungan dengan keluarga kita dan berhubungan khususnya dengan Tuhan. Bagi orang tua muda, ya, yang masih punya anak-anak kecil, lakukanlah investasi sekarang. Bukan investasi uang, tetapi lakukan investasi kepada anak-anakmu mulai sekarang. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Banyak orang tua khawatir. Banyak orang tua khawatir karena anak-anak mereka kurang gizi dari asupan makanan. Tetapi jangan lupa, asupan gizi rohani juga sangat penting untuk pertumbuhan mental, rohani, dan sosial mereka, di samping pertumbuhan fisik. Semua aspek harus seimbang. Di rumah tanggalah fondasi diletakkan. Di atas bahu semua orang tua terletak tanggung jawab
untuk memberikan pendidikan jasmani, mental, dan rohani. Yes, I will go. Yes, I will go with my family. Saya akan pergi dengan keluarga saya. Saya akan pergi dengan keluarga saya untuk menjadi saksi yang hidup untuk Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Go bring your children, your family. Kemana? Bawalah anak-anakmu, bawalah keluargamu. Kemana? Ke Taman Eden. Ke Taman Eden yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Sekaranglah waktunya. Kita harus sadar, kita harus perbaiki dan bangkit untuk mematahkan hambatan untuk menuju kesehatan keluarga kita. Saatnya kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam keluarga kita. Sehingga apabila Yesus menjadi pusat di dalam roda kehidupan kita, sekencang apapun roda itu berputar, maka kita tidak akan terlempar keluar. Sebab keluarga kita tetap ditarik menjadi satu ke pusatnya, yaitu adalah Yesus. Biarlah keluarga kita dapat menjadi saksi hidup, saksi Kristus yang hidup, menjadi surga kecil di dunia, sehingga bukan saja menjadi berkat buat setiap anggota keluarga kita masing-masing, melainkan juga kasih Tuhan terpancar dari dalam keluarga kita ini, keluar menjadi suatu berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yenli atas firman Tuhan yang luar biasa yang telah dibagikan. Khususnya kepada kesaksian juga yang telah dibagikan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita boleh menjadi bagian dari anggota keluarga dengan peran kita masing-masing, khususnya ibu-ibu, agar kita mengetahui hambatan-hambatan dalam keluarga kita. Sehingga kita semua boleh tidak terhalang untuk menjadi keluarga yang sehat dan keluarga yang bahagia. Sebagai lagu tutup, kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 490, Betapa Bahagia di Rumah Tangga. Jemaat kami undang untuk berdiri. Betapa bahagianya di rumah tangga bila ada kasihnya di rumah tangga, damai dan kelimpahan sini sana senyuman, senang sabar rasakan di rumah tangga, kasihnya di rumah, senang sabar rasakan di rumah tangga. Betapa manis ceria di rumah tangga bila setia sekata di rumah tangga. Di sini sana bunga memberi hati pun lega, berkatnya tak terkira di rumah tangga, kasihnya di rumah,
Kami mengundang kesediaan Bapak Stefanus Wijaya untuk membawakan doa berkat dan doa tutup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, atas firman yang telah Engkau bagikan kepada kami masing-masing melalui Saudari Yenli, sehingga masing-masing keluarga kami bisa mengambil hal yang baik untuk kami bisa hidupkan dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah oleh bantuan Roh Kudus, masing-masing keluarga muda bisa menuntun dan membimbing anak-anaknya untuk takut kepada Tuhan, sehingga bila mana Tuhan datang di awan-awan, kami semua satu keluarga demi keluarga bergandengan tangan menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan. Kiranya kasih Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati masing-masing keluarga yang ikut dalam kebaktian Zoom pada siang hari ini, dan bagi saudara-saudara kami lainnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, selesai sudah Sabtu Minggu Pekan Doa Keluarga. Biarlah untuk beberapa saat sejenak, kita boleh mengingat kembali semua firman yang telah kita dengarkan. Kita boleh mengevaluasi sehingga firman Tuhan selama seminggu Pekan Doa ini tidaklah menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat yang nyata di dalam keluarga kita sehari-hari.